Dulunya aku kira ikan asin hanya enak digoreng terus dijadikan lalapan aja. Tapi ternyata ikan asin kalau dimasak kayak gini rasanya enak banget loh. Jadi pertama-tama ikan asinnya aku potong-potong terlebih dahulu biar ikan asinnya ini nggak terlalu lebar. Kemudian lanjut aku cuci bersih. Nah setelah dicuci bersih lanjut digoreng di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Digoreng sampai ikan asinnya mateng lalu angkat kemudian tiriskan. Lanjut aku mau haluskan bumbu. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan juga tomat. Ini aku chopper sampai halus, tapi nggak halus-halus banget. Nah setelah itu lanjut aku tumis di minyak yang sudah aku panaskan sebelumnya. Sekalian aku tambahkan juga dengan terasi. Kemudian ini lanjut ditumis sampai bumbunya harum dan juga mateng. Baru setelah itu masukkan ikan asin yang sudah digoreng sebelumnya. Aduk dulu sampai ikan asinnya kecampur merata dengan bumbu. Baru setelah itu tambahkan dengan air. Nah nggak abdul rasanya kalau nggak ditambahkan dengan garam, jadi aku tambahkan sedikit saja garam walaupun ini masaknya ikan asin. Terus tadi aku juga udah tambahkan micin dan juga air asam jawa. Kemudian ini lanjut dimasak sampai ikan asinnya mateng. Nah kalau airnya sudah menyusut nyemek-nyemek kayak gini, ini sudah cukup ya teman-teman, bisa langsung diangkat kemudian sajikan. Tahu nggak sih, aku suka banget kalau ikan asinnya itu dimasak kayak gini, rasanya itu nano-nano, asam, pedas, asin campur jadi satu. Apalagi kalau aku lagi nggak enak badan, rasanya itu pengen banget makanya pakai lauk kayak gini. Apalagi kebayang kalau aku makan nasinya itu diaur-aurin kayak gini. Beuh, yuk masak simple bareng Ratna. Selamat mencoba. Siapa yang baru tahu kalau ternyata jantung pisang kalau diolah kayak gini rasanya itu enak banget loh. Jadi pertama-tama tentunya jantung pisangnya dikupas terlebih dahulu. Untuk kupasan pertama, kedua aku nggak ambil ya. Ini setelah kupasan yang ketiga baru aku ambil bagian ininya nih yang kayak kipas. Ambilnya pelan-pelan saja ya biar nggak misah. Terus kalau sudah dikupas agak sulit kayak gini nih, ini sudah cukup ya teman-teman. Jadi kita sudahi saja. Ini kita ambil bagian yang terakhir. Terus untuk bagian putihnya ini jangan dibuang ya, karena ini juga bisa dimasak. Nah setelah itu lanjut di sebuah wadah aku masukkan air, kemudian aku tambahkan dengan garam. Terus untuk jantung pisang yang bagian kipasnya ini tinggal dibuang saja bagian putihnya kayak gini. Terus ada di bagian dalam agak panjang, ini juga dibuang ya, karena ini yang bikin pahit. Kalau sudah langsung saja dimasukkan ke dalam air yang sudah dikasih garam sebelumnya. Terus ini biarkan saja terendam selama kurang lebih 10 menit. Terus jangan lupa nanti dicuci bersih ya. Kemudian lanjut aku pecahkan 2 butir telur. Kemudian telurnya ini aku kocok bareng saja sampai campur merata. Nah setelah itu aku siapkan tepung serbaguna. Biar nggak terlalu asin bisa tambahkan 1-2 sendok makan tepung terigu. Terus ini jantung pisangnya tinggal dicelupkan saja ke dalam telur yang sudah dikocok bareng tadi. Kemudian baluri dengan tepung serbaguna. Nah ini dibaluri secara merata ya sampai ke sela-sela. Nah kalau sudah terbaluri dengan merata kayak gini tinggal digoreng saja di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Terus jangan lupa dibolak-balik supaya matang merata, dan untuk apinya gunakan api sedang saja ya. Nah kalau warnanya sudah kecoklatan kayak gini, ini sudah matang, tinggal diangkat saja kemudian sajikan. Nah kalau teman-teman punya jantung pisang buruan deh diolah kayak gini, karena ini tuh rasanya enak banget loh, apalagi dicocol dengan saus pedas kayak gini. Tadi aja Pak suami ngiranya ini tuh ayam. Yuk masak simple bareng Ratna. Selamat mencoba. Ikan nila yang dimasak kayak gini nih yang buat Pak suami itu lahap banget makannya, sampai-sampai dia itu nambah nasi sampai 5 kali karena memang rasanya senagih itu. Jadi ikan yang sudah aku kerat-kerat lanjut aku marinasi dengan perasan jeruk nipis, kemudian baluri secara merata. Nah kalau sudah bisa disisihkan terlebih dahulu. Lanjut aku menghaluskan bumbu. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, cabai merah besar, cabai rawit. Terus aku tambahkan juga dengan kemiri dan juga 1 buah tomat. Kemudian ini lanjut di blender sampai halus. Nah kalau sudah halus langsung ditumis aja di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Tambahkan juga dengan serai dan juga daun salam. Terus bumbui dengan garam, gula pasir dan juga penyedap rasa. Kemudian lanjut ini ditumis sampai bumbunya harum, matang dan juga tanak. Kalau sudah baru aku tambahkan dengan sedikit saja air. Kemudian aduk dulu sampai kecampur merata. Setelah itu baru masukkan ikan nila yang sudah dimarinasi dengan perasan jeruk nipis
tadi, kemudian baluri ikannya secara merata. Nah, untuk api kompornya sebaiknya dimatikan saja ya, biar ikannya nggak mateng. Nah, setelah itu lanjut aku tata daun kemangi di atas daun pisang. Baru setelah itu aku taruh ikannya, kemudian tambahkan lagi dengan daun kemangi, dan yang suka pedas bisa ditambahkan lagi dengan cabai rawit. Ini aku menggunakan cabai rawit hijau. Kemudian daun pisangnya bisa digulung terlebih dahulu, baru setelah itu kedua ujungnya dilipat, terus dikasih dengan tusuk lidi. Nah, kalau sudah bisa digunting terlebih dahulu ya, biar hasilnya itu lebih rapi. Terus kalau sudah bisa langsung dimasukkan saja ke dalam kukusan. Terus ini dikukusnya agak lama ya, biar bumbunya itu meresap ke ikan dan tulangnya itu bisa lunak. Ini aku kukus selama kurang lebih 60 menit. Nah, kalau sudah bisa langsung diangkat. Terus biar ada aroma smoky-nya gitu, ini aku mau panggang dulu menggunakan teflon. Ini dipanggangnya nggak usah terlalu lama kok, sebentar saja. Nah, kalau sudah bisa langsung diangkat saja, kemudian sajikan. Daripada ikan nilainya cuma digoreng biasa aja, coba deh dibuat jadi ikan pepes kayak gini. Rasanya itu jauh lebih enak, wangi dari daun pisangnya berasa banget. Terus bumbunya itu meresap sampai ke dalam, dan tulang ikannya ini agak lunak kalau dikukusnya agak lama. Yuk masak simple bareng Ratna, selamat mencoba. Padahal aku cuma rendam kerupuk kayak gini aja, tapi ke orang rumah pada suka ya. Malah anak-anak suruh aku jualan, katanya rasanya ini enak banget loh. Jadi selain kerupuk, aku juga rendam sosis dan juga bakso. Nah, ini sosis dan baksonya aku gunting-gunting kayak gini ya. Terus biarkan saja sosis, kerupuk sama baksonya ini terendam. Lanjut aku mau haluskan bumbu. Ada percabean, bawang merah dan juga bawang putih. Terus ini aku blender sampai halus. Nah, kalau sudah halus langsung ditumis aja di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ditumis sampai bumbunya harum dan juga mateng, baru aku tambahkan dengan secukupnya air. Nah, kunci dari kuah seblaknya ini supaya merah merona kayak gini, wajib banget pakai cabai kering ya teman-teman. Cabai keringnya itu dibuang dulu bijinya, terus direbus dulu, nggak perlu lama, sebentar saja. Terus lanjut tadi aku udah tambahkan garam, gula pasir, micin dan juga penyedap rasa. Kemudian aduk dulu sebentar, baru setelah itu masukkan sosis, bakso dan juga kerupuk yang sudah direndam sebelumnya. Terus aku tambahkan juga dengan 1 butir telur, kemudian aduk kembali sampai kecampur merata. Terus biar lebih ramai, di sini juga aku ada sayur pakcoy dan juga jamur enoki. Jamur enokinya ini aku buang bagian akarnya. Kemudian masukkan sayur pakcoy dan juga jamur enokinya, tapi jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu ya. Kemudian lanjut ini dimasak sampai sayurnya layu. Terus kalau semua sayur-sayurannya sudah layu, ini tandanya sudah mateng, bisa langsung diangkat kemudian sajikan. Nah, ini dia seblaknya sudah jadi. Ini adalah resep seblak andalan aku kalau aku lagi pengen makan seblak, karena ini tuh seblaknya nggak pakai kencur. Karena di rumah itu nggak ada yang suka kencur, tapi ini tuh endul banget. Ya, masak simpel bareng Ratna, selamat mencoba. Ternyata cabai hijau kalau dimasak kayak gini rasanya enak banget loh, apalagi kalau dimakannya bareng ayam goreng kayak gini. Jadi pertama-tama ayam sudah aku cuci bersih, lanjut aku belah kayak gini, terus aku kasih dengan bumbu marinasi instan, bawang putih bubuk, merica bubuk, tepung maizena dan juga sedikit air. Kemudian aduk sampai kebalur merata. Nah, kalau sudah kebalur merata seperti ini, sisihkan dulu aja ya. Karena di sini aku ada cabai hijau. Cabai hijaunya ini aku mau belah terlebih dahulu. Nah, dibelah kayak gini ya. Ini aku menggunakan gunting. Terus kalau sudah dibelah bisa dicuci bersih. Kemudian lanjut aku menghaluskan bumbu. Untuk detail bumbunya aku sudah tuliskan di teks atas ya. Jadi teman-teman tinggal screenshot saja. Terus lanjut ini aku blender sampai halus. Terus kalau sudah halus langsung ditumis aja di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ditumis sampai bumbunya harum dan juga mateng. Baru aku tambahkan dengan secukupnya air. Terus tambahkan juga dengan garam, micin, merica bubuk dan juga penyedap rasa. Kemudian aduk dulu sampai kecampur merata. Terus kalau airnya sudah mendidih baru deh masukkan cabai hijaunya. Kemudian lanjut dimasak. Nah, sambil menunggu cabai hijaunya matang, lanjut di sini aku mau goreng ayam yang sudah dimarinasi sebelumnya. Terus di sini lanjut aku mau geprek bawang putih terlebih dahulu. Terus kalau bawang putihnya sudah digeprek, baru deh dimasukkan ke dalam ayam yang sudah digoreng sebelumnya. Ini ayamnya setengah matang ya teman-teman. Kemudian lanjut digoreng kembali sampai ayamnya mateng. Nah, untuk apinya gunakan api kecil saja ya teman-teman, biar matangnya merata sampai ke dalam. Terus
Terus kalau sudah kecoklatan kayak gini bisa langsung diangkat kemudian tiriskan. Terus untuk cabai hijau yang sudah dimasak sebelumnya tadi, ini airnya sudah menyusut. Lanjut terakhir aku tambahkan dengan kecap manis, kemudian lanjut dimasak sebentar saja. Nah kalau sudah matang bisa langsung disajikan saja bareng ayam goreng bawang putih tadi. Nah kalau lauknya sudah kayak gini udah komplit banget kan, dan pastinya bakalan nambah nasi terus. Yuk masak simpel bareng Ratna, selamat mencoba.